Bakit siya nakita salah normal? Ada salah na. Mau jatuh ada salah ni benar tuan kita kan. Salah betul. Betul salah. Benar mau jatuh ada salah. Mereka itu bukan manusia yang memiliki akal, tapi manusia yang dihilangkan akalnya, yang ada hanya nafsunya. Enggak seperti itu caranya untuk mencari kebenaran, dan enggak seperti itu caranya untuk membenarkan orang, untuk meluruskan orang jika menurut Anda salah. Justru akan berbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, tadi pagi saya mendapatkan kiriman video yang bagi saya itu sangat menyedihkan, ya, sangat menyedihkan sekali. Kenapa umat Islam itu melakukan hal seperti itu kepada sesama umat Islam? Persekusi. Jadi saya akan bacakan nih ya, yang tersebar dari WhatsApp kiriman sahabat saya. Dituliskan ini dari mana dan siapa yang persekusinya. Dalam kasus persekusi yang dilakukan oleh putra salah satu pentolan ex-FPI Sumeneb terhadap Lora Mahrus, Khatib MWCNU Gading sekaligus Ketua Himasal Sumeneb. Jadi yang persekusinya adalah salah satu putra dari pentolan ex-FPI Sumeneb kepada Lora Mahrus. Beliau sebagai Khatib MWCNU Gading. Terjadi lagi ya persekusi oleh mereka. Apa kasusnya? Kasus persekusi tersebut terjadi karena Lora Mahrus mengkritisi ceramah-ceramahnya Kak Jurujis, pentolan ex-FPI Sumeneb, yang selalu menyerang pemerintah mulai dari presiden sampai bupati. Akhirnya putra Kak Jurujis tidak menerima dan menggeruduk rumah korban dengan membawa ratusan massa yang datang tidak sopan, bahkan sampai naik ke musolanya korban dengan tanpa melepas alas kaki. Kita lihat dari videonya ya, memang massa itu yang datang itu cukup banyak, dan katanya itu kejadiannya di musola. Masuk ke musola tanpa melepas alas kaki. Sangat jauh daripada adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Katanya akibat dari Kiai Lora Mahrus, beliau sebagai Khatib MWCNU Gading sering mengkritisi pentolan ex-FPI yang selalu menyerang pemerintah atau bahkan mengkritik pemerintah, bupati, dan kemudian dikritik ulang oleh Kiai Lora Mahrus. Saya sebetulnya heran juga, kok ada orang yang inginnya mengkritik tapi tidak mau dikritik ulang. Kok ada orang yang sesombong itu gitu loh. Kurang ajar. Bagi saya kurang ajar. Tidak fair dong. Masa Anda saja yang bisa mengkritik, orang lain tidak bisa mengkritik Anda? Dan ini memang terjadi ke saya juga. Pernah saya mengalami persekusi. Setelah saya dulu tuh ya, kemudian Mu'alim Mudo. Setelah Mu'alim Mudo, kemudian ke rumahnya ibunya Mahfud MD. Setelah itu FPI dibubarkan. Setelah FPI dibubarkan, sekarang pentolan ex-FPI masih mempersekusi orang. Aneh saya. Kalau kita melihat daripada ceramah-ceramah pimpinan-pimpinannya, bagaimana selalu mengkritik siapapun itu yang dikritiknya.
Dengan bahkan kalau kita mau ukuran pakai adab atau tidak, pakai hati atau enggak, ya enggak. Fair lah coba, kalau Anda sering mengkritik orang, masa orang tidak boleh mengkritik Anda? Kalau kemudian dirasa bahwa orang tersebut menurut kacamata Anda itu salah, kenapa tidak disampaikan dengan baik-baik? Nah inilah kemudian fakta yang terjadi. Inilah fakta yang terjadi. Oh, mereka itu memang seenaknya di negara ini. Dan saya kira persoalan-persoalan persekusi ini memang harus tidak hadir di republik ini. Kenapa? Karena kita punya aparat penegak hukum yang kalau ada kesalahan lemparkan ke mereka. Biar mereka yang kemudian menindaklanjuti. Jangan malah membawa masa gerendak geruduk nggak jelas pada akhirnya. Ini citra buruk umat Islam yang menjadi taruhannya kalau terus kemudian dilakukan hal-hal seperti ini. Putra Kak Jurjis dengan ratusan massa datang sekitar jam 11 malam. Ya, jadi datangnya sekitar jam 11 malam. Menggeruduk dengan massa yang banyak. Coba kalau mereka punya pikiran, ya, kalau mereka punya pikiran, masa ia sampai melakukan hal tersebut, membentak-bentak? Ini pelecehan loh, ini pelecehan kepada Kiai NU, ini pelecehan kepada Kiai NU, penghinaan kepada Kiai NU. Tidak ada adab. Orang ini tidak ada adab. Kumpulan massa-massa itu ya tidak ada adab sama sekali. Satu kali lagi, kalau Anda sering mengkritik orang, ya wajar kalau kemudian orang juga mengkritik Anda dong. Ya, wajar sekali dong. Jangan merasa paling benar sendiri dong. Kalau ada yang tidak sepaham dengan dia habisi, dia jelekkan, dia sudutkan, dia kerdilkan, dia seenaknya ngomong, bahkan bukan hanya mengkritik tapi jatuhnya penghinaan. Nah, mereka kan kalau ada orang yang tidak sepaham dengannya, maka seenaknya. Tapi kalau misal ada orang lain yang tidak sepakat dengan kelompok mereka dan kemudian mengkritik, langsung diintimidasi, langsung dipersekusi. Ini negara Indonesia bro, punya hukum, punya aturan. Bukan pakai hukum aturan rimba, bukan barbar seperti itu. Ini saya kira harus cepatnya ditindaklanjuti nih. Yang Ansor, Banser, NU harus cepatnya klarifikasi. Karena pasti ini bakal nyebar. Yakin saya ini pasti videonya akan nyebar. Pasti ini videonya akan nyebar. Secepatnya mengklarifikasi, secepatnya kemudian adakan tabayun. Ya saya kira tidak usah ikut-ikutan seperti mereka. Tapi tanyakan kronologisnya secara jelas biar tidak ada kesalahpahaman. Karena kalau kita melihat secara ya hanya sedikit video yang hadir, hanya 30 detik, maka saya bisa simpulkan mereka itu bukan manusia yang memiliki akal, tapi manusia yang dihilangkan akalnya, yang ada hanya nafsunya. Lihat aja cara dia kemudian mengintimidasi seorang kiai yang di depannya, bentak-bentak seperti itu, ngomong kasar dan sebagainya. Ini bukan manusia normal. Bukan manusia normal. Apakah itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Saya kira enggak. Sangat jauh daripada nilai-nilai adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mengkritik itu biasa bro, apalagi hari ini di zaman media sosial.
biasa, kalem aja ketika Anda dikritik. Saya banyak sekali yang mengkritik, buat biasa aja, kalem aja, nggak apa-apa. Semakin banyak orang yang mengkritik, semakin banyak pelurusan. Kalau memang kritikannya itu benar, kalau memang yang dikritiknya itu salah, ya nggak apa-apa dong. Satu kali lagi, wong Anda juga tukang mengkritik kok. Janganlah menjadi seseorang yang seolah kebenaran itu milik Anda. Bukankah setan dikeluarkan dari sorga akibat punya titik kesombongan? Punya kesombongan setan tuh. Kenapa dikeluarkan dari sorga? Karena hadir kesombongan, merasa dirinya paling merasa dirinya paling hebat. Karena punya kesombongan. Kenapa hadir kesombongan? Karena merasa paling benar, karena merasa paling hebat. Padahal yang merasa paling benar itu ya sebetulnya salah. Yang merasa paling benar itu ya sebetulnya kurang ajar. Setan itu dia merasa benar karena diciptakan, merasa hebat karena diciptakan dari neraka. Kemudian ada Adam yang diciptakan dari tanah. Seolah bahwa api dengan tanah itu lebih mulia api. Cek aja. Api itu ya unsurnya hanya api saja. Coba kalau tanah kita cek. Ada unsur apinya, ada unsur apanya. Semua unsur ada di tanah. Jadi hebatan mana antara yang diciptakan dari api dengan yang diciptakan dari tanah? Yang diciptakan dari tanah dong. Semua unsur ada di dalam tanah. Api ya hanya api saja. Jadi sebetulnya yang sombong itu yang bodoh. Yang merasa paling benar itu yang bodoh sebetulnya. Please lah bisa fair di dalam hal ini. Please lah bisa fair di dalam hal ini. Dan satu kali lagi, ini aparat keamanan, jangan sampai orang-orang seperti ini dibiarkan. Benalu asli, jadi benalu pada akhirnya. Karena ini bukan hanya 1-2 kali aja kejadian-kejadian seperti ini. Satu kali lagi saya pernah mengalami persekusi. Mu'alim Mudo, YouTuber NU juga pernah mengalami persekusi. Ibunda Mahfud MD pernah mengalami persekusi. Saya sampai didatangi orang tua saya tuh berapa kali oleh kelompok-kelompok mereka. Diintimidasi, guru saya didatangi ke pesantren. Soak. Enggak seperti itu caranya untuk mencari kebenaran. Dan enggak seperti itu caranya untuk membenarkan orang, untuk meluruskan orang jika menurut Anda salah. Justru akan berbalik cara berpikir saya, semakin pol bahwa apa yang mereka lakukan itu benar-benar kurang ajar, jauh daripada nilai-nilai yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam. Saya yang pernah mengalami persekusi, ya bukan malah menganggap mereka benar, bukan. Dan ini saya kira juga sama akan dialami oleh mereka-mereka yang mendapatkan persekusi dari kelompok-kelompok seperti itu. Bukan malah lurus, bukan malah menganggap mereka-mereka itu benar, bukan. Malah anggapannya sebaliknya. Satu kali lagi, cara untuk memperbaiki orang, cara untuk meluruskan orang, enggak seperti itu caranya, bro. Enggak seperti itu caranya. Ya. Fair. Anda sering mengkritik, dikritik balik sama orang lain, jangan marah. Biasa aja seharusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.